Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Astuti, guru IPA dari SMP Negeri 5 Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kelas yang hidup dengan kondisi murid yang antusias dan siap mengikuti pembelajaran tentunya adalah idaman setiap guru, termasuk saya. Berbagai teknik pembelajaran pernah saya terapkan di kelas, dengan harapan semua murid akan mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Namun pada kenyataannya tidak semua murid bersedia saya perlakukan dengan cara yang sama. Sehingga saya sering melihat murid-murid kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Akhirnya saya sadar bahwa kebutuhan belajar setiap murid berbeda, sehingga pembelajaran juga harus didesain sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Tantangan yang saya hadapi dalam menyelesaikan situasi ini adalah 1. Memastikan semua kebutuhan murid dapat terfasilitasi dengan baik, sehingga murid dapat merasa nyaman dan percaya diri untuk terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Akhirnya, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode GPS. GPS merupakan akronim dari gali informasi, praktekkan, dan sebarkan. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, terlebih dahulu saya melakukan tes diagnostik awal yang terdiri dari tes diagnostik non-kognitif dan tes diagnostik kognitif. Tes diagnostik non-kognitif saya fokuskan pada minat murid tentang kegiatan pembelajaran dan bentuk materi yang diminati oleh murid. Sedangkan tes diagnostik kognitif saya gunakan untuk mengetahui kesiapan belajar murid sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil tes diagnostik, akhirnya saya merancang skenario pembelajaran berdiferensiasi dengan metode GPS. Saya juga membuat media digital yang saya beri nama media GPS. Media ini terdiri dari 3 menu, yaitu menu G berisi berbagai jenis materi yang disesuaikan dengan minat murid, menu P berisi lembar kerja panduan praktikum, dan menu S berisi kumpulan tugas murid. Pada kegiatan pembelajaran di kelas diawali dengan kegiatan pendahuluan. Salam, menanyakan kabar, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada tahap awal pembelajaran berdiferensiasi dengan metode GPS adalah tahap gali informasi. Murid diberikan media digital dalam bentuk barcode yang dapat di-scan menggunakan HP. Murid diminta untuk mempelajari materi yang terdapat pada menu G. Murid diberikan kebebasan untuk memilih bentuk materi sesuai dengan yang mereka minati. Selanjutnya, murid diminta menceritakan apa yang sudah mereka pelajari. Pada tahap ini, murid difasilitasi dengan diferensiasi konten berdasarkan minat belajar. Tahap yang kedua adalah tahap praktekan. Pada tahap ini, murid akan mempraktekkan secara berkelompok dengan panduan lembar kerja yang telah disediakan dalam media GPS pada menu P. Proses kegiatan praktikum dibagi berdasarkan kesiapan belajar, yaitu kelompok yang sudah paham, kurang paham, dan belum paham. Murid akan melaksanakan praktikum yang sama, tetapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, pada tahap ini, murid difasilitasi dengan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar. Pada tahap yang ketiga adalah tahap sebarkan. Pada tahap ini, murid akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan dengan menggunakan media yang dibuat berdasarkan minat mereka. Ada yang presentasi menggunakan infografis, ada yang presentasi menggunakan PowerPoint, dan ada pula yang menayangkan video. Pada tahap ini, murid difasilitasi dengan diferensiasi produk berdasarkan minat belajar.
Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di sini saya mengajak murid-murid untuk membuat kesimpulan dan refleksi akhir pembelajaran yang ditulis dalam kertas post-it lalu ditempel di papan tulis. Dari hasil refleksi tersebut, saya dapat mengetahui bagaimana respon murid setelah mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Pembelajaran berdiferensiasi dengan metode GPS yang telah saya lakukan di kelas ternyata membawa perubahan positif. Saya melihat murid-murid sangat antusias dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan murid diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat mereka melalui media digital GPS. Murid juga tidak dipaksa untuk mencapai target yang sama, tetapi disesuaikan dengan kemampuannya. Sehingga setiap murid dapat merayakan keberhasilannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, demikian tadi cerita praktek baik saya dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.